Hai hai hai, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus, ada di Queen berkati Tuhan. Torang boleh udah apa toh? Iya, nak terasa kalau mana torang sudah di hari ke-8 di bulan Desember dan torang semua masuki Minggu Advent yang kedua. Nah, ada di sebelum Inci mulai pembahasan Mina Anak pelajaran 49. Inci mau sapa dulu untuk Inci dan anak-anak. Iya, apa kabar hari ini ada di iya dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Nah, ada di Queen berkati Tuhan. Sebelum kita membahas pelajaran 49 bina anak sinode gemim. Nah, orang minta kekuatan kuasa Roh Kudus mau tuntun patorang jadi supaya orang mendengar tidak sia-sia toh orang jadi pelaku-pelaku firman. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah putra Natal yang akan kami nantikan lewat peristiwa Natal. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur berterima kasih kalau mana Tuhan Yesus masih memelihara, memberkati kehidupan kami. Bahkan saat ini kami boleh hidup, bergerak, bernafas di hadapan hadirat Tuhan. Dan saat ini diberi kesempatan kami untuk membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan Yesus, Engkau taruhkan hikmat bagi kami supaya pembacaan firman, perenungan firman tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi menjadi suluh dan pedoman ketika kami melangkah di tengah-tengah kehidupan kami selaku anak kecil-Mu. Dan biarlah firman-Mu Bapa bukan hanya direnungkan, bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca, tetapi jadikan kami tentara-tentara Kristus kecil yang boleh melakukan firman di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan agar kami dilayakan menerima berkat firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ada di Queen berkat Tuhan. Mari kita baca bersama pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Bina Anak pelajaran 49, yaitu Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan tentang Kelahiran Yohanes Pembaptis. Bunyinya demikian adik-adik. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan benar di hadapan Tuhan dan tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang yang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana aku tahu bahwa hal ini akan terjadi?
Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Sementara itu orang banyak menantikan Zakaria. Mereka menjadi heran, bahkan ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah pembacaan firman. Torang dikatakan berbahagia ketika torang dengar firman Tuhan, torang baca firman Tuhan, torang lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom, damai di hati. Nah, adik-adik, kalau orang belajar minggu lalu cerita tentang janji kedatangan kelahiran Tuhan Yesus tuh yang sudah dibuatkan oleh kitab Yesaya tuh, ya bahwa akan datang seorang bayi tuh yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Jadi itu kelahiran Tuhan Yesus so dibilang so lama sekali, so dibuatkan beribu tahun yang lalu. Saat ini adik-adik, orang ada belajar, maka ada baca tadi Lukas 1 ayat 5 sampai 25 dengan judul pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, Encik mau tanya dulu adik-adik, seperti judul Bina Anak Pelajaran 49 saat ini, yaitu apa? Persiapanku untuk Tuhan Yesus. Nah, Encik mau tanya, ini sebelum Natal tuh, iyo tanggal 25 tuh langsung merayakan Natal. Encik mau tanya, nah apa persiapan adik-adik untuk menyambut Natal? Oh, paling tuh semua sudah bilang, Encik kita sudah beli baju baru, kita sudah beli sepatu baru, tapi mama sudah bikin cookie, sudah beli Coca-Cola, tolong suciat rumah, Encik suciat pagar, semua persiapan orang telah siapkan untuk menerima siapa? Tuhan Yesus. Pada zaman ada Raja Herodes memerintah di Yudea, jadi ada seorang imam, dia dari rombongan Abia, adik-adik. Istrinya juga dari keturunan Harun. Nama imam ini adalah Imam Zakaria. Kalau dia istri dia bernama Elisabet. Nah, adik-adik tahu, orang dua kasihan so lama sekali menginginkan seorang apa? Anak. Tapi DP istri Elisabet mandul. Jadi kalau mandul tidak boleh dapat apa? Dapat keturunan toh, dapat anak. Sehingga jadi mereka tetap berdoa. Memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan seorang anak. Padahal orang usia so lanjut, so tua, so omak de opa. Jadi soalnya tidak mungkin bagi orang manusia tuh masa le omak mau hamil tuh. Jadi dua badiam jo, dua cuma berserah jo kepada Tuhan, karena orang dua ini orang benar ada di selalu mengikuti ketetapan Tuhan. Dikatakan orang dua orang benar. Dari orang dua orang benar itu kalau kita bilang Tuhan tidak menghitungkan kesalahan mereka, maka jadi orang hidup sesuai ketetapan Tuhan. Nah, satu kali adik, waktu giliran ini Imam Zakaria membakar ukupan di bait suci, dorang kok imam berganti-ganti toh. Kalau nyandak 1 bulan 2 minggu dorang berganti-ganti untuk membakar ukupan. Tapi ini giliran dari Imam Zakaria, dia giliran mau masuk bait suci kok membakar ukupan. Adik, pada waktu dia ada di mezbah bakaran ukupan, tiba-tiba adik, ya tampaklah bagi Zakaria seorang malaikat Tuhan. Ini Zakaria, aduh, dia rupa rasa takut adik. Tapi malaikat bilang, jangan takut Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Nah, yang Encik bilang tadi, dorang doa meminta seorang anak. Nah, dan istrimu Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki, dan engkau akan memberi nama dia Yohanes.
engkau akan berbahagia dan setiap orang akan bersuka cita karena kelahirannya. Karena ada di Yohanes ini dipersiapkan supaya kata tuh orang-orang berbalik kepada apa? Kepada Tuhan. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan meminum anggur atau minuman yang memabukkan, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya, dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan orang-orang durhaka kepada orang-orang benar. Nah, jadi ini Yohanes ada disiapkan Tuhan untuk apa? Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Ini Yohanes yang akan mendahului jalan untuk Tuhan dalam roh. Jadi ini karena kuasa Elia, ini hati bapak-bapak kata akan kembali kepada anaknya dan hati orang durhaka akan kembali kepada orang benar. Nah, ada di berkati Tuhan. Ini Yohanes ini mau menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, jadi ini ada di Yohanes ada persiapan. Itu yang coba terlihat di padang. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Setiap lembah harus tutup dan setiap gunung-gunung dan bukit harus didatangkan. Nah, ini yang menyuarakannya adalah siapa? Yohanes. Ada karena itu Alkitab bilang itu hati orang-orang supaya apa? Dorang bertobat ku layak nyambut Tuhan Yesus. Ini Zakaria bilang begini ada ya, aduh, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi pada aku, sedangkan kasihan kita dan kita istri so tua. Nah, malaikat langsung bilang, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku diutus untuk berbicara dengan engkau, untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Tetapi sesungguhnya semua ini engkau tidak percaya. Maka sebelum Yohanes lahir sebelum itu anak yang dijanjikan itu lahir dari Elisabet, maka engkau akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya. Nah, sementara itu ada di luar orang sudah bilang, kapan Imam Zakaria bilang sekarang cuma buku kapan so gelisah ada tuh orang-orang di luar, kapan Imam Zakaria lama di dalam. Nah, setelah itu ada ini Imam Zakaria keluar dari bait suci, tapi dia tidak berkata apapun. Nah, dia semua pasti dia sudah penglihatan dalam bait suci, makanya dia tidak berkata-kata apapun. Dia langsung bicara begitu, langsung bilang, itu dia dapat penglihatan suka dalam bait suci atau bagaimana? Iya pasti tuh dia dapat penglihatan. Mana waktu Imam Zakaria keluar, cuma apa? Cuma isyarat yang dia buat. Ini orang-orangnya mengerti karena dia bisu tidak dapat berbicara. Nah, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, dia langsung pulang. Dan beberapa lama kemudian mengandunglah Elisabet. Dan 5 bulan dia keluar dari rumah dan dia bilang katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Adik-adik ini berkati Tuhan, dari cerita pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, kita orang tarik kesimpulan. Nah, dikatakan di sini ini Imam Zakaria dan Elisabet orang apa? Orang benar, selalu melakukan ketetapan Tuhan. Tapi lihat dorangnya pernah mengeluh dorangnya pernah menggerutu, tidak pernah bersungguh-sungguh. Aduh Tuhan, kepada Tuhan yang kasih anak. Aduh Tuhan, tetapi dorang cuma terus menjalani kehidupan bahwa dorang percaya Tuhan tetap pelihara pada orang. Orangnya nak salahkan Pak Tuhan kalau lain, kasihan nih Tuhan ini, masalah kita sebikin ini, seakan-akan menyalahkan Tuhan untuk apa yang terjadi pada orang hidup Tapi Elisabet dan Imam Zakaria, orang lihat, orang hidup benar, nyanda ada keluhan, nyanda ada gerutu keluar dari pedompe mulut bahwa dorangnya ada anak, tetapi dorang tetap berdoa. Makanya malaikat bilang Zakaria, doamu telah dikabulkan. Berarti kalau torang doamu dikabulkan. Nah, berdoalah senantiasa, berdoalah tidak jemu-jemu nanti lihat
Tuhan yang mau jawab. Jangan paksa Pak Tuhan. Yang penting terus apa? Berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena doa itu adalah apa? Nafas toh. Jadi kalau orangnya berdoa sama dia menafas. Dan doa itu besar kuasanya. Kalau orang berdoa betul-betul toh, orang berdoa sungguh-sungguh, orang meminta sama dengan Imam Sakaria, malaikat bilang doamu telah dikabulkan. Aduh, Inci suka sekali kalau tuh malaikat bilang Pak Inci, Vina, doamu telah dikabulkan. Aduh, Inci senang sekali. Bukan cuma Inci, lagi paling ada. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena tapi doa kasihan Tuhan, Tuhan so kabulkan toh. Dan banyak orang doa yang dikabulkan oleh Tuhan tanpa orang sadari itu dari Tuhan. Orang selalu salahkan Tuhan, padahal Tuhan punya cara tersendiri menjawab orang berdoa. Dan orang belajar dari cerita ini ada di ketika bagi manusia itu sudah tidak mungkin terjadi. Nah, tetapi bagi Allah ada di itu mungkin terjadi. Segalanya mungkin terjadi asalkan orang percaya. Karena apa? Ini Imam Sakaria dan Elizabeth Dorang dua solama dan minta anak. Dan ini Elizabeth juga mandul ada di. Kalau mandul tidak akan tidak akan memberikan keturunan toh. Iya, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elizabeth iya, Tuhan bilang ada tuh di mana ada dia omak penghamil. Nah, itu Elizabeth toh. Tuhan bilang Elizabeth istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yohanes. Nah, adikku yang berkati Tuhan, jadi berdoa jangan jemu. Ikuti rencana dan jalan Tuhan. Orang ingat dari walaupun lama tetap doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Toh asalkan orang tetap percaya bahwa segala orang kehidupan dikendalikan oleh siapa? Oleh Tuhan. Nah, jadi pelajaran berikut ada yang orang boleh ambil dari cerita tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes, bahwa ya ini Yohanes ini sebagai sebagai jawaban doa dari siapa? Dari Sakaria dan Elizabeth. Selain jawaban doa dari Sakaria dan Elizabeth, nah ini Yohanes ini dipersiapkan Allah untuk membuka jalan untuk datangnya Raja kemuliaan, yaitu siapa? Dari Tuhan Yesus. Toh, orang selalu bilang di ayat hafalan tuh, kalau orang baca hafalan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembar ditutup dan setiap gunung-gunung dan bukit-bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Aduh, berarti Yohanes persiapkan jalan untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, ada di berkati Tuhan. Nah, orang dia apa yang terang persiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Orang jangan lupa ada di, kalau tolong susah dia baru, baju baru, sepatu baru, toh ada cookies, ada Coca-Cola. Jangan lupa, orang mesti persiapkan hati yang baru. Nyanda ada hati yang berbatu-batu toh, hati yang bengkok-bengkok nyanda lurus toh, hati yang sombong nyanda ada. Semua orang ganti dengan hati yang baru. Bukan mau bala, kau mametu hati, kau ganti hati yang baru. Bukan itu ada di, tetapi orang buka orang hati yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih karena engkau datang membawa damai, membawa terang bagi seluruh umat manusia. Orang bersyukur Pak Tuhan karena dengan kedatangan Tuhan menandakan dia lahir untuk orang manusia. Dan ingat tadi Tuhan Yesus mau tebus orang pedosa. Tuhan Yesus menjelma manusia hanya untuk torang toh manusia yang selalu bikin dosa, yang selalu bikin salah. Makanya torang punya pengharapan baru dengan kedatangan Tuhan Yesus. Marilah torang mempersiapkan sesuai dengan judul Bina Anak 49, persiapanku untuk Tuhan Yesus. Persiapan kita ada di, ya torang siapkan torang hati yang baru untuk menyambut Raja Damai, Putra Natal Yesus Kristus. Orang mesti luruskan orang hati suci, kudus. Karena Tuhan Yesus suci dan kudus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Biarlah terang Kristus dan damai Kristus menaungi hidup dan penghidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang boleh kami dengar bersama. Dan kami percaya
persiapan kami untuk menyambut kelahiran-Mu Tuhan Yesus melalui peristiwa Natal. Biarlah Tuhan Yesus kami mempersiapkan hati kami yang tulus dan suci, hati kami yang baru, membuang segala kejahatan, keberdosaan kami melalui hati yang lama, tetapi Engkau bukakan kami hati yang baru, menerima Yesus Tuhan Kristus yang lahir di Bethlehem untuk orang manusia. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.